kritis kepada pemerintah itu wajib. Heeh. Kita harus memberikan masukan kritis terus-terusan supaya mereka nggak keluar jalur, Hmm. nggak kebablasan. Presiden paling enak itu di Indonesia Hmm. karena dia kepala pemerintahan dan kepala negara. Heeh. Itu double-double, Bro. Halo kawan GNFI, ketemu lagi di Good Talk Special Interview. Ini edisi perdana tahun 2026 dan saya barengan sama senior saya sebenarnya ini. Podcastnya saya tonton di Henry Satrio Official. Ya. Kang Henry Satrio. Saya manggilnya Kang karena dia ketum dari IKA Vkom Unpad dan saya jadi anggotanya. Ya, Siap, Tum? siap. Ini ketua juga. Ketua divisi. Ya, nanti kelihatannya abis saya dia nih yang jadi ketum nih. Bisa. Bagaimana tuh? Oh, Ji, tapi jauh. Nggak nih, terima kasih nih saya diundang ke sini. Karena saya tuh terharu sekali diundang di sini karena ternyata saya termasuk bagian dari good news from Indonesia. Loh, emang kenapa? Ya kan mungkin karena gue sering kritik-kritik pemerintah Kritik-kritik kan. ya? Tapi saya tuh kritikannya berbobot loh, pakai buku sih. Oh, buku. Iya. Dan baru buku terbit adalah Riah Riuh Komunikasi. Yes. Mas, ini Mas kalau misalnya kan sebenarnya bukan orang Sunda tapi orang Ya, Jawa kan. ya. Tapi kalau di Unpad panggilnya Kang semua. Mas, jadi kalau definisi Mas Henry itu apa sih sebenarnya? Pengamat politik, politisi, YouTuber, konsultan. Ini kayak Sabrang ya. Iya. Terinspirasi itu tuh. Nggak, jadi gini, sebetulnya semuanya survival mode. Jadi nggak banyak yang tahu bahwa kehidupan saya di awal itu juga berkarir sebagai profesional. Iya. Jadi saya mulai dari account eksekutif di Kendi 5 waktu itu, konsultan PR. Punya anak Vkom juga, Kang Ishak. Kemudian ya saya pindah-pindah juga, tapi lama di John Hopkins University itu communication officer. Terus pindah ke Sampurna Foundation, jadi manajer pertama tuh di Sampurna Foundation. Terus jadi head-nya Carrefour Indonesia, waktu itu belum diambil sama Pak CT. Jadi bolak-balik Paris juga kita, asik juga tuh. Terus jadi VP di Bank BTPN Syariah. Terus jadi direktur di Ogilvy. Jadi Ogilvy. artinya saya punya kehidupan profesional tuh awalnya. Jadi nggak pernah ada yang sampai tahu lama kan? Lama. Saya lulus 99, mulai dikenal sebagai pengamat politik itu 2013. Iya. Itu juga semuanya gara-gara Vkom tuh sebetulnya. Jadi ya saya sebagai profesional ya jalan aja. Tapi memang sejak dari 2007 saya sudah ngajar di Paramadina. Majornya ya karena orang komunikasi, tetap di komunikasi. Terus masuk ke zaman Pilpres, mulailah teman-teman wartawan yang juga orang Vkom itu mulai wawancara kita gitu. Liputan saya pertama tuh ada di Harian Kompas tentang langkah Megawati. Saya masih ingat judulnya itu. Pencalonan Joko Widodo, pencalonan Jokowi, pertaruhan Megawati dan PDI Perjuangan. Itu sebelum jadi pengamat politik ya? Masih itu profesional? Masih profesional, tapi saya sudah ngajar. Terus kemudian waktu itu tahun itu tuh saya tergabung di DREA Communications. Ada konsultan PR juga. Terus ya udah besokannya ternyata liputan di Harian Kompas itu dibaca mungkin ya oleh beberapa teman juga. Mulai udah habis itu ke TV One, ke Metro TV, ya udah akhirnya sampai hari ini. Jadi itu direncanakan nggak sih Mas? Nggak ada. Gue mau jadi pengamat politik gitu. Nggak ada ya, memang Allah tuh ya memberikan jalan ke hambanya itu ya begitu itu gitu. Bahkan sampai hari ini saya juga nggak pernah nyangka jadi pengamat politik ternama tuh. Iya, selalu ternama. Dia ngaku sendiri ternama. Iya, saya ngaku aja. Karena gini, ternyata AI itu perlu diajarin ya. Gitu. Perlu disuntik gitu. Jadi kalau ditanyain di Grok segala macam gitu, Henry Satrio tuh apa, di mana? Gemini ya. Terus Meta tuh. Sekarang mereka udah mulai pinter tuh. Henry Satrio adalah pengamat politik ternama gitu. Itu yang ngajarin kayaknya timnya Mas Henry itu. Jadi kalau ada pengamat politik yang lain mau pakai embel-embel belakangnya silakan, tapi jangan ternama udah punya gua. Jadi itu emang dijalanin aja Ji. Dan kemudian
sebetulnya gini ya, kita-kita itu yang lulusan Vkom Unpad punya privilege dibandingkan lulusan fakultas dan jurusan di universitas lain. Karena kita banyak sekali punya teman-teman yang menguasai media. Bayangin aja kita sekarang di Kavikom, you name it lah. Banyak banget wartawan yang levelnya bahkan sudah jadi pemret, wakil pemret, eksekutif produser. Bahkan yang masih teman-teman adik-adik yang masih baru masih banyak yang reporter gitu. Jadi saya dibesarkan, ya lulus dari Vkom Unpad, dibesarkan juga oleh alumni Vkom Unpad gitu. Mereka lah yang membesarkan saya tuh. Iya. Karena mungkin mereka, ya gue nggak tahu ya mereka nggak punya narsum lain atau emang baik gitu ya. Udah Bantuin sih. temen gitu ya. Iya, dan saya kan senang-senang aja gitu. Namanya waktu itu kan masih menggeliat ya. Jadi ya saya memberikan masukan-masukan itu gitu. Tapi enak jadi pengamat politik. Saya nggak pernah nyangka bakal kayak gini sih sebetulnya. Kayak Jadi gini tuh gimana? Digambarkan dong. ngetop ternama Ngetop, gitu. oke. Tadinya kan memang saya akademisi di Paramadina sampai sekarang masih. Dan memang waktu itu ngajarnya itu komunikasi politik dan opini publik. Jadi ya saya nikmati aja gitu. Saya nikmati dan ikut tren gitu. Saya belajar dari teman-teman. Oh, kalau pengamat politik tuh sebaiknya punya bisnis lain, lembaga survei gitu. Saya bikinlah itu lembaga survei kedai kopi gitu. Nah, ini Sama menarik teman-teman tuh. juga. Bentar. Nah, si kedai kopi itu saya nemu nama kedai kopinya dulu. Baru kemudian saya panjangin. Jadi gini ceritanya. Menteri Keuangan waktu itu, Prof. Bambang Brojonegoro yang kasih tahu. Nama lembaga survei lo apa? Kedai kopi. Kenapa kedai kopi? Karena perbincangan santai, penting, no hard feeling, itu cuma terjadi di kedai kopi. Oh, tadi nggak bisa. Ini kan lo masuk di sebuah metodologi ilmiah. Ranah yang serius gitu Jadi kan. lo mesti pakai Harusnya yang canggih yang namanya. canggih gitu. Akhirnya gue panjangin aja. Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Itu pun sebenarnya masih maksa gitu. Iya. Karena kedai kan Kedai. ada A-nya. Jadi bukan kelompok diskusai kan. Tapi ya udah gitu. Dulu banyak yang protes bahwa kenapa namanya kedai kopi sih, yang lain kan inilah sangat Kan ilmiah aku ya. termasuk yang nanya ke Mas Hendri Iya, waktu itu kan. Kenapa ada sih Mas namanya ini gitu kan? indikator lembaga survei ini segala macam. Kenapa namanya? Ya karena ya begitu, dan itu mencerminkan teman-teman di kedai kopi juga. Jadi memang ya orang kalau mau ke kedai kopi kan satu memang ya untuk bicara santai, untuk ngobrol tapi serius, penting. Bahkan kan lobby-lobby juga terjadi di kedai-kedai kopi kan, cuma namanya aja jadi Tapi bahasa itu Inggris pertama-tama tuh. nggak diremehkan gitu Mas? Oh iya diremehin dong, Terus? diremehin. Tapi kan akhirnya mereka ngelihat seorang Henry Satrionya kan, bahwa Henry Satrio itu yang serius, kemudian memberikan masukan kritis dengan rasionalitas yang mumpuni gitu. Tapi kan itu nggak tiba-tiba langsung dipercaya gitu kan Mas? Dari Enggak. profesional yang ya kalau politik kan biasanya harus apa namanya punya background politik, keluarga politik dan sebagainya. Terus Mas Hendri tiba-tiba masuk ke situ nggak langsung dipercaya kan pastinya? Enggak. Atau gimana caranya langsung membuat orang yakin dengan sosok Henry Satrio gitu? Gini, waktu itu sebetulnya kemampuan nulis juga penting tuh. Jadi waktu saya jadi pengamat itu, dulu waktu tahun 2013-an itu media cetak harian ya, koran tuh masih banyak kan. Masih ada Seputar Indonesia, masih ada Republika. Jadi saya aktif nulis tuh sebagai pengamat gitu. Terus kalau kata teman-teman produser, ada uniqueness tersendiri di Henry Satrio gitu. Jadi emang produser-produser TV, pemret-pemret TV, pemret media-media ya termasuk radio, itu memang jeli sih. Jadi kalau Mas Haji perhatikan, nggak ada pengamat politik yang sejenis gitu. Pasti semua ada Ada jenisnya. kelebihannya gitu. Rocky punya kelebihan sendiri, Prof. Effendi Ghazali punya kelebihannya sendiri, Mas Ep punya juga, Henry Satrio sendiri, Prof. Burhan sendiri gitu. Jadi nggak ada yang sama gitu. Dan mereka memahami kapan mesti memanggil siapa gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang sangat serius tapi harus dibawakannya
lebih santai dan membumi sehingga rakyat tahu biasanya Henry Satrio tuh yang dipanggil. Tapi memang kalau ada yang butuh lebih ilmiah, kemudian penuh dengan teori-teori, kalau nggak Prof Burhan ya Prof Gingin atau Prof Effendi gitu. Canggih-canggih sih menurut saya, memang mereka memahami siapa yang mesti dipanggil gitu. Nah, tapi kan jadi pengamat politik itu nggak hanya mengamati kan, kita harus memberikan sesuatu gitu buat negeri ini. Nah, waktu saya selesai disertasi, saya nerbitin disertasi saya kasih judul Momentum Politik itu. Terus kemarin Riah-Riuh Komunikasi supaya ya ada hal-hal yang bisa dibaca. Terus kemudian menurut saya pemikiran-pemikiran saya itu sangat terbantu dengan media sosial. Terutama Twitter ya, X ya. Itu kan di politik bisa membuat orang cepat juga tuh. Walaupun saya akui sih dulu dari angka 10.000 ke 50.000 tuh lama tuh. Apalagi 50.000 ke 100.000 ya. Saya agak terlambat di Instagram, makanya Instagramnya masih 26.000. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan saya sih senang-senang aja, happy-happy aja. Tapi ya begitu Ji, sebetulnya kita menjalani itu sebagai survival mode-nya kita aja. Kan kayak Mas Haji, terus Agus Kustiwa kenal ya? Ada, itu orangnya. Agus Kustiwa. Itu menurut saya, sering saya ngomong ke mahasiswa saya di Paramadina, lu jangan takut untuk start your own business setelah lulus langsung tuh nggak apa-apa. Karena saya punya contoh yang memang berhasil gitu. Jadi nggak harus lulus terus lo nitipin diri ke orang kan, kasihan bokap nyokap kan, maksudnya lulus terus dititipin ke orang jadi karyawan gitu. Jadi nggak usah takut untuk memulai satu hal yang baru. Dan sebetulnya kalau di negara-negara barat kan keren gitu ya. Lo kerja di mana? Terus jawabannya I have my own business gitu. Memang di Jakarta aja yang agak-agak di Indonesia tuh kalau own business, lo kerja di mana sih? Kelihatannya kalah sama keglamoran Telkom atau keglamoran Pertamina, Bank Mandiri, BCA gitu ya. Dan katanya buat orang tua tuh anaknya kerja di mana tuh lebih oke gitu ketimbang have own business gitu. Tapi ya saya juga kan sama ya, kita juga punya bisnis sendiri. Terkadang punya bisnis tuh repotnya mikirin untung duluan gitu. Padahal kan itu mah ntar gitu ya, belum tentu tahun kedua, tahun ketiga untung gitu. Tapi bener deh, Mas Haji sama Mas Agus tuh saya jadikan sebuah studi kasus penting gitu, bahwa harus diteliti kan? Iya, once lu percaya dengan kualitas lu, yang penting kan lu percaya dulu gitu sama kualitas lu tuh, jalanin aja, abis itu pasti bisa deh. Nah itu penting tuh Mas, karena kan ini sebenarnya obrolan kita ini lebih pada bisa ngasih perspektif lah, bukan hanya soal politik, tapi soal misalkan gimana sih kita bisa pede untuk memilih jalan atau mungkin pede dalam bersikap. Nah itu ada di Mas Henry itu sebenarnya. Pede ketemu orang, kenalan orang. Kalau misalnya lihat dulu kayaknya dari profesional terus masuk ke dunia ini, dan kayaknya setiap orang yang kenal Mas Henry itu nggak lama-lama jadi akrab tuh. Iya. Itu magnet banget kan. Dan bagaimana kita, adik-adik kita itu bisa seperti itu tuh. Nggak gini ya, mungkin emang gue jadi pengamat dari dulu harusnya tuh. Jadi ini gue cerita di waktu gue diterima di Johns Hopkins University. Ini ada program namanya dulu Indonesia Sehat 2010. Saya masuk di situ 99 2000. Terus kita disuruh, kan pokoknya gini, lucu tuh. Johns Hopkins tuh emang keren. Jadi ada 2 kandidat waktu itu. Udah final nih. Tesnya adalah, lu ambil undian, event, yang paling banyak bisa datengin wartawan dan berhasil mendapatkan liputan, lu bakal diterima tuh. Jadilah itu waktu itu gue. Ya saya pikir, itu doang indikatornya. Oh, Vkom banget ini. Saya bilang kan, tinggal telepon teman-teman kan, lu bantuin dong pada datang gitu. Terus kemudian habis itu tinggal minta tolong supaya liputannya naik. Dan ini intinya saya kemudian diterima.
Terus kan nggak punya apa-apa ya. Shortlist database wartawan kesehatan tuh nggak ada. Nah, gue punya ide waktu itu, wah kalau gitu gue nongkrong aja di Menkes ya. Kan mereka sering banget bikin press conference kan. Cuma ternyata nembus kementerian itu susah. Susah banget. Nah, ini ilmu yang gue dapat nggak sengaja, tapi sampai hari ini ternyata masih berlaku. Orang Jakarta itu, kalau lu nggak ngetop-ngetop amat, lu mesti punya penampilan meyakinkan. Yang orang itu kalau ketemu lu juga bingung nih, nggak bisa naker gitu. Siapa ini orang sebenarnya? siapa sebetulnya kan? Jadi saya lihat-lihat, Satpam di Kemenkes waktu itu, Depkes waktu itu yang namanya, itu paling hormat sama orang yang pakai dasi, men. Oh gitu. Jadi gue lihat-lihat kalau nggak pakai dasi. Ngamatin dulu dong, ngamatin dulu sebelum Iya, gue masuk. ngamati karena berkali-kali kan mesti tuker ini, mesti tuker, terus ditanyain dari mana segala macam kan. Padahal cuma mau ikut press conference doang. Dan waktu itu tuh media centernya Menkes tuh di bawah. Tujuan saya kan cuma pengen kenalan sama wartawan-wartawan. Mungkin nggak ada tuh PR kayak gue tuh. Maksud gue di awal-awal tuh kita kenalan sama wartawannya caranya begitu. Terus saya lihat-lihat, kok orang itu kalau pakai dasi ya, si Satpam tuh lewat gitu. Pernah nggak masuk komplek pakai mobil cuma tin gitu doang nggak ditanyain. Nah kayak gitu tuh. Di DPR sampai hari ini kalau mobil kita bagus lewat, bos. Itulah kenapa penampilan itu juga Jadi matters. penampilan itu penting banget, men. Ya emang sih ada usaha-usaha lain ya, kayak misalnya gue mau ketemu wartawan Kompas atau Suara Pembaruan waktu itu, ya saya tungguin di kantornya sampai dia selesai nulis, baru kemudian kita kenalan. Ya sangat basic lah saya dulu kenalannya. Terus paling ngelihat daftar nama di koran itu kan, siapa orang kesehatannya nih. Telepon, ngajak ketemu. Belum pernah ketemu juga, cuma ya pede aja. Tapi balik lagi ke situ, Ji. Jadi sampai hari ini begitu. Mas Haji pernah nggak meeting, selesai meeting, kemudian dianterin sama tuan rumahnya. Ini gue seuzon nih, mudah-mudahan gue salah. Tapi kok kayaknya bener. Mereka kalau nganterin itu, pengen lihat lu menaik apa. Mobil lu tuh apa. Jangan-jangan gitu ya? Atau enggak? Atau masih? Gue rasa masih. Jadi, maksud gue gini loh, lu jangan nggak percaya diri sama diri lu sendiri gitu. Saya bilang tuh sama mahasiswa saya, kalau kalian beli tas KW, jangan ngomong-ngomong kalau itu KW. Atau lu beli barang KW di pasar pagi gitu ya, jangan pernah ngomong-ngomong. Once lu beli asli, orang pasti akan nyangka itu KW. Asli. Oh iya benar. Terus perlakukan tas itu seperti seolah-olah asli. Contoh misalnya, ya kalau naik angkot jangan taruh di bawah gitu. Atau kalau lagi kuliah juga jangan taruh di bawah, kecuali emang orangnya tajir banget ya. Nah itu tuh menurut gue, itu sih rada kejamnya di Jakarta tuh itu sih. Jadi orang tuh kadang nggak ngelihat dari sisi kualitas, kan susah ya dilihatnya. Saya punya teman tokoh di Jogja, saya nggak usah sebut orangnya. Dia adalah person yang diundang oleh kepala daerah. Tapi, dan datang ke situ pakai mobil dia. Tapi karena menghormati temennya yang nebeng, dia duduk di sebelah kanan di belakang. Temennya sebelah kiri. Kan kalau kita dibukain pintu kan di sebelah kiri kan. Di sebelah kiri yang dibukain. Sebelah kanan buka sendiri. Gitu. Itu terus kejadiannya sampai acara selesai. Yang dikasih besek, yang dikasih bawaan, itu yang di sebelah kirinya. Padahal tokoh yang diundang ini dia gitu. Jadi dia bilang, oh persepsi itu gitu ya. Tapi kan misalkan kayak, apa memang harus kayak gitu kita tampil lebih gitu kan? Pak Jokowi kan nggak kayak gitu dulu. Iya tapi dia ngetop, bro. Iya maksudnya, ya kan. Jadi gini, yang gue omongin itu hanya berlaku bila lu nggak dikenal gitu. Bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. You have ya dress up gitu. Lu siapa gitu. Dulu tuh gue lucu banget sih. Jadi saya tuh belajar ya kayak gitu-gitu itu. Ya sekarang sih emang orang udah kenal gitu. Mau gue pakai apa aja bebas-bebas aja.
Tapi dulu itu sampai segitunya loh, Ji. Oh. Dan ya kan pernah kan kita ngomong, saya juga ngajarin tuh ke anak saya. Kalau ada pameran mobil masuk aja. Sekalian berdoa, masuk tutup pintu, berdoa di dalam, terus nanya-nanya dikit-dikit nggak Jadi apa-apa. ilmu Gitu. PD gitu ya? Iya karena ya begitu sih. Tapi ya gimana ya, di di perkantoran kan juga Iya, iya. kepake. Tapi kalau di kantor itu ada satu ilmunya John Hopkins University yang bagus banget tuh. Hmm. Dulu CEO saya itu Lin Choi, Hmm. CEO-nya Sampurna Foundation. Ini orang kan pintar banget sebetulnya. Dia satu hari dia manggil saya. Ini ada kaitannya sama momentum politik nih. Kamu tuh ahlinya di mana sih? Kaget juga, Ji. Lah kan gue udah jelas-jelas communications kan. Kok ditanya lagi sama CEO saya gitu? Kenapa? Enggak, soalnya gue lihat ini. Di sini tuh direktur-direktur tuh kadang-kadang udah kasih aja si Henry ntar juga beres. Kasih aja dulu si Henry. Ini belum, nama Hensat belum lahir nih. Kasih, terus saya pikir-pikir nih kok apa-apa dia gitu. Enggak, saya orang komunikasi gitu. Jadi di situ saya memahami bahwa lu bisa semua tuh boleh. Tapi jangan sampai orang tuh bingung lu tuh bisa nyapa. Terus? Jadi kayak tadi pertanyaannya Mas Haji itu, berarti artinya orang tuh belum cukup fokus ngelihat gue tuh gue siapa. Di mana gitu. Iya, apakah pengusaha survei atau pengamat politik, stand up comedian atau apa gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita menuju ke sana hal yang ya kita tuju aja. Tapi ini bicara tentang momentum politik ya. Di buku gue itu, ini emang kita kemana-mana kan ya? Iya, apa? Ini Henry Satrio yang biasanya Yeah. mewawancarai orang kita coba ulas. Itu gitu. momentum politik, Ci. Di buku gue itu kan, ya lu cara momentum itu datang. Memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momentum itu, kita nggak pernah tahu momentum itu kapan datangnya. Tapi itu di karir juga ada tuh momentum politik. Ya kan ada office politik, berarti artinya ada momentum politik juga. Gue tuh dulu datang ke kantor senengnya paling pagi. Karena rumah gue jauh dulu di Tambun. Senengnya pulang paling malam. Bukan kenapa-napa, biar nggak kena macet aja. Tapi ternyata itu menguntungkan loh. Rata-rata CEO, termasuk gue nih sekarang, datang pagi banget. Pulang paling malam. Pulang paling malam. Jadi mereka datang pagi. Terus begitu karyawan datang, mereka justru pergi meeting kan. Ntar balik lagi malam sore gitu, pas anak-anak tuh udah pulang. Nah karena gue datang pagi, paling pagi, pulang paling malam. Jadi si CEO ini sering banget ngeliat gue gitu. Jadi akhirnya hubungannya baik tuh. Dan keluarga Sampurna itu kan emang keluarga konglomerat yang emang baik-baik ya artinya. Jadi mereka tuh sering ngeliatin karyawannya gitu. Karena gue malam-malam masih ada, pagi ada. Jadi yang keinget tuh gue terus. Jadi makanya buat teman-teman yang lagi meniti karir, cobain, liatin jadwal CEO lu di kantor itu jam berapa aja. Nah pokoknya lu mesti ada aja gitu. Karena lu gak pernah tahu kapan waktunya lu naik jabatan kan. Ya memang sih kalau naik jabatan salah satu yang paling gak enak itu tiba-tiba WA grup lo itu sepi gitu. Karena mereka bikin WA grup yang baru kan. Iya. Ngapain kita ngajak orang ini gitu. Misalnya lu sama-sama staff ya, WA grupnya staff gitu. Begitu lo naik jadi manajer ya. Banyak grup yang gak ada kitanya gitu. Iya, kok tiba-tiba sepi nih gitu ya. Mereka bikin grup lagi gitu ya. Gitu-gitu lagi. Tapi sebagai lulusan Vkom Unpad ya, saya berterima kasih sekali tuh sama teman-teman di Vkom Unpad karena saya sampai sekarang ya dibantu mereka. Network di UI, S2 saya di UI itu juga berpengaruh. S3 saya di BINUS itu juga berpengaruh dalam sisi network. Tapi dari sisi publikasi, popularitas, itu terbantu banget sama Vkom Unpad. Karena mungkin waktu itu gue masuk di waktu yang tepat dan lulus di waktu yang tepat ya. Waktu lulus kami itu, angkatan 95. Terus 99 dong ya? 99 saya lulus. Respon dong? Ya, tapi mulailah tumbuh media-media baru waktu itu. Iya. Dulu ada namanya LaTV, TV7, Tempo, Koran Tempo. Jadi teman-teman lulusan Vkom Unpad itu banyak yang keserap langsung tuh. Jadi waktu itu ada Profesor Soleh Sumirat ya, dekan kita itu. Dia tuh pernah bilang, gue ingat banget tuh pertama kali kita dikumpulin, dia pidato tuh. Kalian tuh masuk di fakultas yang tepat. Karena
Vkom itu pasti kerja lulusannya kerja. gitu. Gue Itu sampai angkatan gue, Mas. Oh iya, Mas. Diulang. Jadi bener juga dia. Terus tuh kan. Anak-anak yang bahkan yang nggak lulus aja kerja kok. Gitu ya, walaupun kerjanya lain-lain ya gitu. Tapi maksud gue bener juga tuh. Gitu, Ji. Iya. Berarti itu momentum. Gue juga baca buku momentum itu, Mas. Jadi kan kita memanfaatkan momentum ya. Tapi gimana cara mencari momentum itu, Mas, untuk orang kebanyakan? Nah, itu menarik tuh. Jadi memang salah satu kesimpulannya, kesempatan bisa datang berkali-kali, momentum datang hanya sekali. Ya, itu penting tuh kan orang bilang. Gimana kita mengidentifikasi itu momentum atau hanya kesempatan biasa gitu? Itu memang harus ada rasa sih. Ah. Jadi gini, kalau lo main bola, umpan lambung itu bisa kejadian beberapa kali. Tapi ada satu tuh yang biasanya lo dapat dan bisa nyetak gol gitu. Jadi maksudnya umpan lambungnya tuh kesempatan ya. Bisa datangnya ya bisa aja terus datang. Cuma momentum yang tepat itu kapan itu ya cuma lo doang yang tahu. Jadi kalau dalam disertasi gua. Itu kan politik ya, tentang politik ya? Ya, sebenarnya momentum itu bisa di-create, momentum politik ya. Syaratnya ada 3. Lu mesti punya leadership. Kalau dalam disertasi gue tuh spesifik ke transformational leadership. Terus kemudian punya pengalaman bisnis sama modal sosial. Nah ini yang meng-create momentum itu sih sebetulnya. Hal-hal yang lo punya misalnya gini. Nggak mungkin seorang Jokowi dapat momentum politik untuk jadi presiden bila dia nggak punya gaya leadership tersendiri. Dia nggak punya modal sosial dan dia nggak punya pengalaman bisnis itu. Jadi kebetulan kalau dilihat-lihat pemimpin di Indonesia rata-rata tuh punya 3 hal itu. Leadership. Walaupun gue pengen juga sebetulnya neliti satu variabel lagi. Militer non-militer tuh ngaruh gak sih? Cuma gue rasa ya dengan leadership ada, kemudian modal sosial ada, dan pengalaman bisnis ada itu udah cukup tuh. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang akhirnya memang dari 3 hal itu, terutama saat zaman Jokowi ya. Kan kita kenal ada Erick Thohir, Sandiaga Uno dan lain-lain itu kan kayak gitu tuh. Nah kalau lu punya 3 hal itu biasanya momentum politiknya datang sendiri. Dan biasanya momentum politik itu kan sebetulnya saat dimana lu bisa memanfaatkan kejadian yang kalau lu manfaatkan tapi memang bisa melejitkan atau juga bisa menurunkan. Jadi tergantung dari gimana kita makainya aja. Contohnya iya emang Jokowi paling enak contohnya itu. Di saat orang mencari sosok baru, ya akhirnya kita nemu sosok yang namanya Jokowi gitu. Ya walaupun ujung-ujungnya seperti sekarang, ya itu cerita yang dibuat sendiri oleh beliau gitu kan. Tapi awal-awal kan kita melihatnya ini orang sempurna lah untuk menjadi pemimpin. Saat itu ya. Ya saat itu. Sekarang juga Prabowo kan dia begitu. Gitu. Dia pasti butuh waktu untuk membuat pemerintahannya sesuai dengan apa yang dia mau. Karena kan sebelumnya kan mewariskan banyak hal gitu. Tapi ya begitu sih. Balik lagi ke momentum politik. Itu definisinya gue yang punya tuh. Momentum politik. Jadi waktu gue ada bukunya kalau misalnya nyari di Gramedia juga ada tuh. Gramedia gini udah habis ya. Oh, Riario nih sekarangnya ada. Udah Riario kali di rak bukunya Gramedia. Tapi nanti di kantor Kedai Kopi sih mungkin masih ada beberapa eksemplar. Tapi kalau itu dipakai untuk pribadi gimana tuh, Mas? Ya itu justru bisa dipakai buat pribadi tuh. Terutama justru lu baca deh kalau yang berkarir gitu ya, lu pengen naik jabatan. Itu caranya ada tuh sebenarnya di situ. Ya itu kan sebetulnya lu punya leadership jelas. Modal sosial. Lu punya pengalaman dalam mengatur bisnis tuh jelas. Dan modal sosial gitu. Lu dekat sama bos. Pengalaman bisnis itu kalau pribadi mungkin ya pengalaman untuk melakukan sesuatu ya gitu. Iya ya. di kantor aja. Lu tugas beres gitu-gitu. Terus kemudian modal sosial tuh ya lu dekat lah sama atasan kan gimana caranya nggak dekat sama atasan. Baik sama temen gitu. Gitu. Jadi ya oke. Dan gue kan juga pernah di perusahaan-perusahaan besar ya. Memang office politik tuh rese juga bro. Kalau lo nggak kuat-kuat sih. Makanya gue ngerti tuh. Kalau lu sama Agus Kustiwa kenal ya? Iya kenal lagi. Itu masih ada. Itu nanti awet kita tunjukin deh di edit. Awet di media citra di Good News From Indonesia karena memang mungkin
lo lebih bisa memanage office politik tuh karena udah di atas gitu. Kalau dari staff mah capek juga bro. Gitu ya? Iya maksud gue, ini sekarang staffnya berapa? 50. Nah kan disadari atau tidak, mereka tuh berpolitik sendiri-sendiri. Ada politiknya ya? Politik ya? Pasti ada lah. Dan itu wajar ya, karena kan politik itu the way untuk mendapatkan kekuasaan. Saya sering bilang sama mahasiswa saya, bedain antara politik dan berita politik. Apalagi tuh bedanya? Orang suka salah, jadi suka ngomong, gue gak suka politik, politik itu jahat. Mungkin maksud lo gak suka berita politik kali. Berita politik itu ya berita-berita tentang politik. Ya, Prabowo kemarin ke Davos tuh berita politik. Tapi kalau politik itu lo mau gak mau, suka gak suka ya emang mesti punya. Itu kan seni untuk mendapatkan kekuasaan ya. Selama lo punya kepentingan terhadap sesuatu, lo berpolitik. PDKT nyari cewek aja berpolitik. Ya gak? Itu secara nggak sadar, ya itu secara nggak sadar kita melakukan SWOT kan, threat sama opportunity-nya kan dihitung. Saingan gue siapa, kelebihan dia apa, kelebihan gue apa, itu kan dihitung tuh. Dan ya itu berpolitik yang simpel aja. Saya sering ngasih contoh. Kalau naik busway, lu berdiri posisinya. Iya, ya, rebutan. Terus ada orang yang beres-beres. Nungguin kan. Ini orang pasti mau turun nih di halte selanjutnya kan. Kan lo ngincer itu. Emangnya yang ngincer tempat duduknya lo doang? Banyak lah. Kanan kiri lo juga pasti ngincer. Belum lagi yang di sebelahnya kan. Berkolusi dengan yang berdiri. Karena yang berdiri salah satu temennya. Nanti kalau dia bangun nih, gua geser kanan, lo duduk tempat gue. Kan hal itu terjadi gitu. Posisi menentukan prestasi itu politik. Jadi gue kasih tahu di teman-teman mahasiswa tuh, jangan membenci politik karena apapun itu lo akan menggunakan itu gitu. Tapi ya kenyataannya politik kayak gitu kan Mas. Kita terlalu banyak dikecewakan sama orang yang mungkin diharapkan bisa mengubah atau bisa memimpin. Iya, karena lo kecewa aja kan. Kalau yang gak kecewa kan juga ada. Oh, iya. Pada saat lo mendapatkan benefit dari politik itu, ya udah kan nggak apa-apa gitu. Jadi gini nih, saya hadir di sebuah acara yang banyak dihadiri oleh mantan pejabat yang sekarang tidak menjabat lagi. Itu mereka itu ngeritik lebih kencang dari Henry Satrio. Jadi mantan pejabat itu. Jadi waktu gue pikir tuh, ini kenapa ya orang-orang ini tuh ngeritiknya lebih pedas dari gue gitu kan. Harusnya kan, ya gue gak tahu ya, mungkin salah juga. Tapi kan sewajarnya pengamat politik itu pedas-pedasnya kan. Nah ini mantan-mantan pejabat ini gitu. Jadi gue pernah ngobrol sama orang, lu tuh ngeritik-ngeritik begini karena emang lu gak punya jabatan lagi apa gimana sih? Marah kan dia sama gue tuh. Apa katanya? Rese banget lu, gue kan mau ngeritik aja. Kan tapi kan gini bro. Kan pernah di situ juga. Iya kalau gue dosen nih ngeritik-ngeritik, gue gak pernah di situ. Ya wajar gue ngeritik karena gue gak tahu. Dan gue taunya pandangan gue yang seharusnya begini. Tapi kan lu pernah jadi pejabat. Kan pejabat-pejabat yang sekarang jadi pejabat itu kan mestinya temen lu tuh. Terus apa katanya? Enggak, karena ini kita menyampaikan aspirasi supaya ini lebih baik lagi. Ya udah, ya bagus aja, boleh aja gitu. Tapi kan menurut gue, ya emang nggak apa-apa sih. Jadi menurut Henry Satrio, orang itu seperti itu kenapa tuh? Ya mantan pejabat seperti itu kenapa? Satu nggak apa-apa ya. Itu harus garis bawah itu nggak apa-apa, terserah aja. Sah aja gitu. Tapi yang kedua menurut gue, lu akan butuh eksistensi pada saat lu nggak menjabat deh. Gini loh Ji, gue tuh ngeliat ya, mungkin orang tuh kalau saat menjabat kan punya semua-muanya tuh ya. Dan pada saat lu nggak menjabat, kadang-kadang kan orang nggak merhatiin lu sebagai siapa gitu. Kalau kita kan berdua enak nih, punya perusahaan sendiri gitu ya, suka-suka kita gitu. Kalau disuruh WFH, libur yuk, libur gitu ya. Tapi kan buat yang memang hidupnya itu dari jabatan, pada saat jabatannya nggak ada, mungkin ya ada separuh nafas yang hilang gitu. Jadi itu mungkin yang mereka cari juga. Dan menurut gue kritikan-kritikan itu mungkin mereka baru dapat pada saat mereka nggak menjabat lagi.
Baru bisa melihat dari sisi Baru yang bisa lain. melihat, oh kok harusnya begini gitu. Jadi sih gue seneng juga tuh kalau mereka ngeritik gitu, terus kemudian kita ajak ngobrol. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang ya mungkin mereka nggak kepikiran gitu pada saat menjabat gitu. Jadi ya Jadi sesuatu yang wajar aja dong ya. wajar aja Jadi sih. Mas Hendri kan kenal dengan banyak pejabat, politisi, tapi kalau udah masuk dalam sistem itu kan orang biasanya mengatakan, waduh udah nggak kritis lagi, udah nggak mau mendengar lagi, kayak gitu-gitu. Ya kan itu survival mode juga gitu. Buat apa lu jadi Oh, pejabat terus kritis-kritis sama presiden, kan lu gila. jadi ini masalah masalah peran aja ya. Iya. Jadi Dan nggak ya usah baper lagi ya juga. nggak apa-apa juga gitu, maksud gue ya Terus udahlah gitu. kita rakyat terus gimana dong kalau kayak gitu? Ya Apa yang harus rakyat lakukan secara bijak agar tidak terlalu kecewa, tapi juga nggak sangat apatis kayak gitu? ya lu jalanin hidup lu aja. Hmm. Maksud gue gini loh. Gimana itu gila, pertanyaannya susah banget sih Aji. Nah, ini soalnya GNFI itu survei tiap 2 tahun sekarang, yang optimisme dulu pernah kita kerjasama juga Iya, kan. ya. Itu Itu politik, kenapa itu nggak kerja sama lagi sama kedai kopi? kita bisa bisa lakukan, kan belajar juga, Oh ya, ya, tapi kita harus ya. kerjasama nanti, Iya. 2 tahun sekali. Jadi politik itu selalu paling bawah, Oh iya. persepsinya, mereka tuh putus asa dengan politik gitu kan. Optimis ya, optimis lah, pokoknya kalau ngomongin ekonomi masih oke lah, walaupun kita susah ya. Pendidikan masih oke, budaya paling tinggi, tapi ketika ngomongin politik, udah dilepeh aja gitu. Karena menurut gue kesel aja. Itu something yang nggak bisa di-touch gitu. Misalnya keputusannya Pak Prabowo untuk ikut Dewan Keamanannya versi Trump, Board of Peace, Board of perdamaian. Peace itu ya. Ya kan kita bisa lihat bahwa, oh ngapain sih ikut-ikut gitu. Kan lu nggak bisa juga ngomel sama Prabowo kan, dia udah tanda tangan. Jadi kadang-kadang, udahlah capek gitu. Tapi kalau lo lihat yang lain, mungkin kalau lo jadi Prabowo, you have no choice. Iya. Lo mesti ikut gitu. Daripada lo cari perkara sama Amerika di situ kan, ya udah oke lah gue ikut lah. Ntar gue jelasin aja sama rakyat gue itu maksudnya apa gitu. Kita tuh kan kadang-kadang suka lupa bahwa posisi itu nggak sama untuk semua orang pada saat itu gitu. Kan kita yang ngelihat, wah ini kok gini banget gitu. Arne Slot misalnya. Buat gue, dia gagal tuh pelatih Liverpool tuh. Oh, ini Liverpool. Nah, tapi ada orang-orang yang ngelihat juga, enggak, Arne Slot itu berhasil karena udah pernah ngasih menang. Ya kan sekarang kalahan ya. Jadi menurut gue dia harusnya udah mundur aja. Nah, itu ada beberapa temen yang ngiketin tuh. Ya lo kan nggak ada di posisi si Arne Slot gitu. Mungkin lo nggak tahu juga. Mungkin juga si Muhammad Salah begini, terus kemudian si Eketike begini dan lain-lain lah. Maksud gue kita memang mesti belajar menempat, kalau ada tuh bahasa komunikasinya. Put your foot in other person's shoes gitu ya. Jadi emang lo mesti lihat posisi mereka pada saat itu gimana gitu. Gue sih yakin Pak Prabowo pertimbangannya banyak gitu untuk itu. Kayak misalnya gini, ini ngomongin politik dikit ya. Orang yang banyak yang bilang bahwa wah Prabowo tuh sangat dipengaruhi oleh Teddy, oleh Dasko gitu. Siapa yang bisa mempengaruhi presiden? Seorang direktur utama GNFI aja kan punya eager atau keinginan untuk menentukan keputusannya ini gitu. Dan nggak bisa dipengaruhi lah Gus Kustiwa gitu misalnya kan. Bagus gitu. Sorry gue soalnya kenalnya Gus Kustiwa doang. Yang dari sini. Nah itu legend sih. Bro. Legend. Nah sama lah presiden juga kan. Pasti dia keputusan-keputusan yang diambil itu siapa yang bisa mengaruhi presiden. Tapi kalau kemudian masukan-masukan kepada presiden difilter oleh Teddy atau Dasko mungkin beda lagi ya. Tapi gini loh, gue tuh sekarang mulai belajar Ji, bahwa semua pejabat itu baik-baik, nggak punya mens rea lah. Mungkin mereka hanya melakukan tugasnya aja, gitu. Jadi apa yang dilakukan Jadi oleh? sebenarnya mereka nggak berniat jahat, Nggak berniat jahat. walaupun akhirnya ketangkap OTT gitu. Iya kalau itu jahat. Tapi maksud gue, ya itu nama-nama yang dituduh-tuduhkan itu sih nggak kayak gitu ya. Safri ya, Dasko ya Teddy ya, siapalah gitu yang bisa mengaruhi presiden. Karena menurut gue, siapa yang bisa mengaruhi presiden? Emang lo juga mau hidup lo diatur-atur kan enggak?
Jadi ya kadang-kadang dalam politik tuh memang kita mesti lebih komprehensif aja ngelihatnya gitu. Dan kadang-kadang ini saya sering ngomong ke mahasiswa juga. Kalau sebuah kejadian politik terlalu mudah ditebak, itu bukan kejadian aslinya tuh. Misalnya, Budi Ari tiba-tiba mau masuk Gerindra. Itu kan lu gampang nebaknya, oh ini cari selamat gini. Pasti bukan itu tuh kejadian asli. Kita belajar dari inilah. Enggak lah, orang dia punya bisnis sendiri kok, nggak tertarik ke politik. Bukan? Ingat ya kata-kata itu ya. Semua orang, wah keren nih. Nggak seperti Soeharto, nggak seperti SBY, didorong-dorong anak masuk politik. Ternyata kan ujungnya kita bisa sama-sama tahu kan. Jadi emang itu yang saya pelajari juga dalam politik bahwa nggak semuanya itu dibuka sama politisi-politisi yang memang yang handal. Orang-orang kayak Teddy Dasko itu menurut gue orang-orang baik-baik gitu. Menteri-menteri yang lain juga menurut gue juga baik-baik. Mereka hanya menjalankan tugas saja. Cuma memang kadang-kadang persepsinya tuh beda. Kayak misalnya Bahlil ya. Dia kan sering banget salah ngomong gitu. Atau ketawa nggak disengaja. Atau menjawab hal ternyata nggak kejadian. Itu juga gue merasa bahwa sebenarnya dia juga nggak punya mensrea gitu atau maksud buruk. Cuma mungkin kadang-kadang keplesetnya keseringan gitu. Jadi ya, tapi ada sih yang ngeselin misalnya kayak kepala babi itu gitu. Ngeselin tuh emang. Jadi Mas, kan Mas Hendri udah deket sama politisi, sama pejabat, pengamat politik, udah akrab lah dengan dunia itu. Ini pesen buat orang kebanyakan deh, biar lebih tenang ngelihat itu gitu. Nggak tahu tenang atau mungkin berdamai dengan apa yang diberitakan politik itu biar nggak terlalu kecewa atau mungkin bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang kira-kira merugikan sendiri, bentrok sesama masyarakat dan kayak Nah, gitu. itu dia. Gimana tuh caranya kita bisa wise dan ya udah santai aja lah ngadepin politik, Nah, politisi? pertanyaan lo untuk gimana caranya kita wise itu gue nggak ngerti jawabannya. Tapi gini, kritis kepada pemerintah itu wajib. Heeh. Kita harus memberikan masukan kritis terus-terusan supaya mereka nggak keluar jalur, nggak kebablasan. Presiden paling enak itu di Indonesia karena dia kepala pemerintahan dan kepala negara. Itu double-double, bro. Apa ya, haknya double, kewajibannya juga double gitu. Dan dia bebas melakukan apa-apa misalnya, ya lu nggak bisa dong begitu sebagai kepala pemerintahan. Ya tapi sebagai kepala negara mungkin bisa. Jadi satu, kritis itu harus dilakukan. Demi apa ya? Demi Indonesia juga. Itu rasa sayang kita ke Indonesia ya kita harus kritis. Cuma memang nggak boleh kebablasan gitu ya. Kebablasan itu dalam arti kata anarkis tuh ya salah. Kemudian yang kedua, setiap kali ada pejabat melakukan apa gitu ya, kita wajib curiga. Karena curiga itu adalah benteng pertahanan pertama untuk waspada atau hati-hati. Nggak langsung percaya, Iya, nggak langsung terwow-wow gitu. iya, Wow, ini apaan keren. sih gitu. Misalnya yang kasusnya Hakim MK. Ini kan Hakim MK kedua yang gue tahu ya, dari DPR terus jadi Hakim MK. Iya. Yang pertama Arsul Sani, yang sekarang Adis Kadir. Begitu katanya gantiin Adis jadi anggota DPR anaknya lagi. Waduh. Ya gue nggak ngerti lah itu kenapa bisa begitu. Nah kita harus curiga tuh ada apa ini. Karena itu bentuk kewaspadaan kita kan. Jadi yang pertama kritis tuh harus. Kemudian yang kedua ya emang curiga itu penting. Kemudian ya yang ketiga ini penting. Buat pejabat sih ini. Kalau lu emang nggak bisa, jangan lo terima tuh kerjaan. Itu buat pejabat. Meritokrasi kan. Nadiem misalnya. Kalau lo emang nggak bisa jadi menteri pendidikan, ya jangan lo ambil. Atau misalnya siapalah, kalau lo emang nggak bisa jadi menteri kehutanan, jangan lo ambil. Yang susah tuh rakyat gitu. Nah balik lagi itu kan buat si pejabat. Buat kita gimana? Yang dua itu tadi kita harus kritis dan waspada. Tapi yang keempat ini penting menurut gua. Jadi setiap orang tuh punya perannya sendiri-sendiri. Mas Aji punya peran sendiri-sendiri. Saya juga punya peran sendiri.
ya harus hormati peran itu gitu. Karena ya memang sudah diatur dari sananya kan, dari Allah, bahwa setiap orang punya perannya sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita sekarang bicara, emang peran kita begini. Agus Kustiwa ngeliatin kita juga itu perannya dia ngeliatin kita. Nah, satu slogan yang saya dapat dari guru saya tuh, udah seperti orang tua saya. Hidup itu permainan dan senda gurau. Saya sulit sekali memahami ayat ini Al-An'am ayat 32. Tapi untuk supaya kita tidak terbebani dengan beban-beban kehidupan ini, ayat ini bagus banget untuk membuat kita lebih semangat. Bahwa hidup ini permainan dan senda gurau. Jadi apakah ini permainan dari yang di atas atau senda gurau yang di atas gitu ya, cuma ya udah kita jalani aja peran kita gitu. Permainan dan senda gurau itu contohnya begini. Lu nonton Liverpool kan buat senda gurau, buat happy-happy. Kalau dia kalah, ya udah jangan marah-marah sih. Itulah permainan apalagi dan rusak gitu. senda gurau. Iya makanya. Jadi kalau itu bisa digunakan dengan baik, gue belum tentu bisa. Karena gue juga sering emosi marah-marah juga. Tapi kalau permainan dan senda gurau itu digunakan, kemudian setiap orang memahami perannya masing-masing, insya Allah bisa deh. Indonesia itu yang sangat legend kan. Indonesia ini kan kaya banget. Kutukan atau anugerah. Marilah kita anggap itu sebagai anugerah. Tapi walaupun ada juga nih pengamat yang dia bilang begini, buat merebut Indonesia itu nggak perlu aksi militer. Apa tuh? Ya aksi-aksi ekonomi aja, gitu. Nah dengan aksi-aksi ekonomi itu makanya gue percaya juga tuh Prabowo yang bilang bahwa ada antek asing yang berusaha merebut Indonesia, itu gue percaya tuh karena gitu. Mungkin nggak dalam artian militer masuk ya, mungkin dari sisi ekonomi gitu. Jangan-jangan begitu gitu loh. Ya pasti banyak yang bermain lah. Tekan negara kan kita nggak tahu. Saya nggak apa-apa ya, saya ngasih terakhir tuh agak-agak panas ya Gus ya. Tapi ingat Gus, itu hidup itu permainan dan senda gurau. Makanya bisa jangan terlalu serius juga gitu kan. Oke, kita serius melakukan itu, tapi juga jangan terlalu dibawa perasaan banget gitu loh. Sedih berlebihan, berharap berlebihan. Karena tahu ujung-ujungnya permainan aja kan sebenarnya. Iya makanya gue tuh kagum banget sama Good News from Indonesia gitu. Lu bisa masuk dalam kehidupan yang memperhatikan good news itu sehari-hari gitu. Sementara kan gue mengawali itu dengan pemikiran kritis gitu. Ya bukan berarti pemikiran kritis nggak good news gitu. Tapi hidup dalam kegutan gitu dan kemudian good talk segala macam gitu tuh oke. Tapi good ini oke loh. Dan gue bersedia untuk diakuisisi. Jadi gue punya angkringan. Gue kasih nama good angkringan. Good angkringan. Oke. Soalnya gue nggak tahu anak gue yang ngasih nama. Good angkringan beneran serius. Good angkringannya good. Terus kita bercanda. Terus kita bikin beberapa ya. Jadi ada angkringan, ada bakso, kemudian ada es krim tuh. Namanya pakai good semua juga. Tapi good group gitu. Ada angkringan, ada kopi segala macam. Boleh. Oke, Mas Hendri Satrio, terima kasih udah ngasih perspektif yang biasanya kalau Mas Hendri ngomongin politik sama tokoh politik, nah kita coba tadi bongkar dari sisi pribadinya Mas Hendri, dari ini profesional. Mohon maaf ya Ji, bukan maksudnya menggurui, cuma cerita aja. Kalau jadi guru juga nggak apa-apa, kan dosen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas Hendri, sukses terus buat kedai kopi. Apa nama tadi? Komunitas kelompok diskusi dan kejadian dan kajian opini publik Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Mas Hendri sukses ya. Terima kasih ya.